Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, nah hari ini adalah hari terakhir perdagangan di bursa sebelum cuti Lebaran ya. Jadi buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Idul Fitri tahun ini menjadi berkah buat teman-teman sekalian ya. Oke, IHSG hari ini kembali naik ya 0,45%, ditutup di level 7228 dengan net foreign per hari ini besar banget ya. Net foreign hari ini sekitaran 2 triliun dan setengahnya itu di Bank Mandiri BMRP. Hari ini naik 8% lebih ya. Itu jarang banget terjadi di IHSG teman-teman. Dimana saham big caps itu naik sampai 8%. Nah, kemudian yang jadi pemberat masih di Gotoh teman-teman ya. Oke, sorry. Itu untuk IHSG, jadi view saya masih sama, IHSG masih oke dan masih ada ruang menaikkan hingga 7.400-an. Oke. Untuk saham pertama saya bahas MPMX. Dimana MPMX ini baru beberapa hari lalu saya bahas ya. Terakhir kali saya bahas di candle ini pada tanggal 25 April, dimana saya rekomen balik di sini ya. Dan sebenarnya target pertama udah kecapai di 1400 dan maybe masih ada ruang kenaikan ke 1500 maybe ya. Nah, buat teman-teman yang udah beli di bawah, menurut saya ya saham ini masih layak ya buat teman-teman hold. Nah, buat teman-teman yang maybe udah beli kemudian kena trailing stop, untuk saat ini jangan dikejar dulu teman-teman, jangan dikejar dulu, tunggu lagi saham MPMX ini konsolidasi ya. Kalau konsolidasinya menarik, maka teman-teman bisa re-entry lagi di MPMX. So far sih ini masih menarik ya, masih oke. Shooting star-nya nggak apa-apa teman-teman. Di sini ada shooting star itu nggak apa-apa karena dia mencoba untuk break resisten. Jadi wajar-wajar aja ada shooting star seperti ini. Jadi sebenarnya so far masih oke, masih layak ya buat di hold untuk teman-teman yang udah beli MPMX. Kemudian saham berikutnya ada Pegas ya. Pegas hari ini pergerakannya cukup menarik teman-teman ya. Pegas, dimana Pegas terakhir kali saya bahas itu udah cukup lama ya. Nah, proyeksi Pegas sebelumnya ada ya. Ini udah saya gambar sebelumnya, ada potensi double bottom dan hari ini Pegas confirm break double bottomnya teman-teman. Volumenya gede, jadi so far menurut saya Pegas menarik ya buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang masih oke menurut saya sampai 1400 ya. Harga sekarang sampai 1400. Nah, kalau close di bawah 1400 teman-teman bisa consider untuk out dulu ya. So far Pegas ini menarik ya. Hari ini volumenya gede banget. Jadi masih ada ruang Pegas untuk melanjutkan kenaikan. Maybe bisa ke 1200 ya. Ini resisten dari Pegas ya. So far Pegas menarik, jadi buat teman-teman yang mau swing saham ini boleh beli kalau menurut saya pribadi. Kemudian saham berikutnya ada BRMS. Nah, BRMS ini baru beberapa hari yang lalu saya bahas teman-teman ya. Dimana waktu terakhir kali saya bahas itu kalau nggak salah di sini ya, 25 April barengan dengan MPMX tadi. Bisa scroll video saya buat teman-teman yang mau lihat ya. Nah, waktu itu saya sarankan beli BRMS di box kuning ini di range 210 sampai 200. Nah, di sini sempat nyentuh ya. Dua kali dia sempat nyentuh areal itu, kemudian per hari ini udah di 224. Jadi udah profit lah istilahnya. Nah, buat teman-teman yang udah beli saham ini, saya trailing stop dan menurut saya saham ini masih menarik ya. Trennya masih bagus dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. At least bisa kelas high-nya di 240. Bisa ke sini.
kemudian Hopley ya, Hopley 240 itu di break. Kalau 240 itu mampu di break atas, maka potensi dari BRMS ini masih lumayan jauh teman-teman ya. Jadi so far menurut saya BRMS masih layak buat diperhatikan. Buat yang udah beli, hold aja. Nah, buat yang baru mau entry, bisa set beli di harga sekarang ya, tapi karena risknya udah tinggi, belinya tipis dulu dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 210 ya sebagai area stop loss. Oke. Itu untuk BRMS. Kemudian saham berikutnya ada saham KRAS. Nah, KRAS ini hari ini pergerakannya cukup oke teman-teman ya. Oke, nah KRAS ini sebelumnya kita sarankan beli juga ya. Pertama kali saya sarankan beli itu di sini saya post di Instagram. Kemudian dia sudah capai target, and then kedua kalinya saya sarankan beli di sini dan fail ya. Dan fail, jadi buat yang udah beli di sini harusnya cut loss ya. Nah, saat ini KRAS itu kembali menarik teman-teman. Dia kembali menarik. Hari ini ada peningkatan volume ya, dan hari ini dia naik hampir 4%. Nah, maybe dia bisa seperti ini ya. Ini resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari KRAS. Nah, hopefully dia bisa seperti ini. Kapan handle? Ini bisa jadi handle-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli KRAS, support saat ini yang udah divalidasi itu ada di level 350. Ini support saat ini untuk saham KRAS di 350 ya. Jadi kalau dia koreksi lagi mendekati 350, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham KRAS dengan stop loss. Bisa teman-teman set kalau KRAS ini close di bawah 350 ya. So far menurut saya KRAS ini cukup menarik ya. Cukup menarik dan ada ruang kenaikan ke sekitaran 450-an. Jadi ya money management tergantung kalian masing-masing ya. Kalau menurut kalian ini belum menarik, mau nunggu dia break ya aja dia break ya. Itu untuk KRAS. Jadi KRAS ini so far oke juga kalau menurut saya pribadi. Kemudian ada TRIM Mega Sekuritas yang hari ini pergerakannya juga lumayan oke teman-temannya. Nah, TRIM ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di range ini, dan ini fail juga ya, inverted head and shoulders-nya gagal dan dia lanjut turun. Nah, ini kita bahas hapus dulu semuanya. Di sini kalau kita perhatikan dari harga atas ya, turunnya itu menarik ya. Dia turun membentuk pattern yang namanya falling wedge. Ya, turunnya itu membentuk pattern falling wedge, kemudian falling wedge ini di break, volumenya gede, meningkat ya daripada volume sebelumnya. And then untuk saat ini dia juga ada potensi membentuk pattern yang namanya cup and handle juga. Ini cup, ini handle. Dimana target kenaikan dari TRIM ini bisa ke sekitaran harga 370 ya. Jadi so far menurut saya TRIM ini menarik ya buat teman-teman perhatikan. Nah, strateginya kalau teman-teman mau beli di harga sekarang di harga 330, belinya dengan dana kecil dulu ya. Nah, and then kalau dia terkoreksi dulu, support it-nya ada di 300 ya, range 300 sampai 310 teman-teman udah bisa cicil lah ya. Support terdekat ada di 300. Kemudian karena sekarang harganya sudah lumayan jauh, teman-teman bisa mulai beli di harga sekarang, tapi belinya tipis dulu ya. Tipis dulu, spare cash lebih kalau seandainya TRIM ini masih gagal breakout dan dia kembali ke 300-an. Jadi kalau menurut saya TRIM ini cukup menarik ya, cukup menarik dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan.
Oke, itu untuk trim ya. Kemudian terakhir saham yang saya bahas itu ada GZCO. Oke, GZCO ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di range ini ya. Kalau lupa saya. Nah, di GZCO ini saya udah TP semua, teman-teman. Saya udah TP semua. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi tren, GZCO ini trennya belum patah ya. Dia masih dalam apa namanya? Dia masih uptrend, trennya belum patah. Nah, memang GZCO ini volatil banget ya. Dia sebelumnya udah pernah kejadian seperti itu juga. Di sini dia turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini dia sempat turun dalam juga, teman-teman. Nah, maybe di sini juga dia akan turun sama seperti ini ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli GZCO, wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Apapun berita yang teman-teman dengar, kalau sahamnya masih turun jangan dibeli dulu, teman-teman ya. Nah, tunggu lagi sampai dia konsolidasi seperti ini ya. Kalau dia udah konsolidasi, baru teman-teman bisa perhatikan lagi saham GZCO. Untuk saat ini skip dulu buat yang ada profit ya, take yang profit dulu. Buat yang nyangkut gimana? Buat yang nyangkut ya, maybe ada yang nyangkut di saham ini, belinya di pucuk, sekarang udah lossnya gede, itu sesuaikan dengan plan awal teman-teman. Kalau niatnya investasi ya, kalau investasi saham seperti ini sih agak resiko banget ya. Nah, kalau niatnya trading, teman-teman ya, udah saya sering ingatkan di channel ini, teman-teman. Kalau teman-teman memang niatnya trading, teman-teman catat dulu di mana area beli kalian, di mana area stop loss kalian ya. Itu hal yang paling penting di dalam dunia trading, stop loss ya. Jangan denial ya. Udah tahu kita salah, kita masih ngotot untuk mempertahankan saham itu ya. Lebih baik kita cut dulu, habis cut naik gimana berarti belum rezeki ya, habis cut turun ya udah ya. So far itu aja yang bisa saya bahas ya, so far itu aja. Dari segi volume koreksi sih, volumenya menarik ya, volumenya kecil-kecil, dan maybe di sini dia akan lanjut konsolidasi dan naik lagi, hopefully ya, hopefully bisa seperti itu. But untuk saat ini menurut saya pribadi GZCO ini belum menarik, teman-teman ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Sekali lagi selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan mohon maaf jika analisa saya ada menjerumuskan dalam tanda kutip ya, teman-teman di dunia saham. Selamat malam, selamat berlibur.